Rintik badai menghantam kaca jendela lorong hotel bagai ribuan jarum es. Udara malam terasa menusuk tulang. Tetapi hawa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di dada Ena. Perempuan bermata redup tersebut berdiri mematung di depan kamar bernomor ke-402. Tangan kanannya gemetar menggenggam sebuah kotak beludru berisi jam tangan prak hadiah kejutan untuk Raka, pria yang 3 hari lagi akan resmi menjadi suaminya. Pintu kayu mahoni di hadapannya sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, lolos suara tawa manja yang sangat familiar. Bukan tawa sembarang orang, melainkan milik Clara, saudara tiri yang selama 10 tahun terakhir tinggal seatap bersamanya. Jantung Anna bergemuruh hebat. Tangannya yang dingin mendorong pelan daun pintu tersebut. Pemandangan di dalam ruangan seketika meruntuhkan seluruh kewarasannya. Di atas ranjang berspray putih yang kusut masai, Raka sedang merengkuh tubuh Clara. Sepasang manusia itu tampak begitu tenggelam dalam gairah, tidak menyadari kehadiran sosok lain yang memandang mereka dengan napas tertahan. Kotak beludru di genggaman Ena meluncur jatuh, menghantam lantai marmer dan menghasilkan bunyi benturan tajam. Kedua manusia di atas ranjang tersentak kaget. Raka menoleh dengan wajah pucat pasi, matanya membelalak lebar melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Sementara itu, Clara hanya menarik selimut menutupi dadanya, lalu menyunggingkan senyum miring yang penuh kemenangan. Tidak ada gurat rasa bersalah sedikit pun di wajah cantik bernuansa angkuh tersebut. Anna, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, suara Raka terdengar parau, terburu-buru meraih kemejanya yang berserakan di lantai. Pria pengecut itu bahkan tidak berani menatap langsung sepasang netra bening yang kini mulai berkaca-kaca. 3 hari, bisik Anna. Suaranya bergetar menahan luapan emosi yang siap meledak. 3 hari sebelum pernikahan kita, Raka, dan kamu memilih merayakannya di sini. Bersamanya, Clara memutar bola matanya, menyela dengan nada meremehkan. Berhentilah bersikap seperti korban yang paling menderita, Ena. Raka tidak pernah benar-benar mencintaimu. Dia hanya kasihan melihat anak yatim piatu yang selalu menumpang di keluargaku. Lagi pula, apa yang bisa kamu berikan padanya? Statusmu saja hanya parasit di rumah ibuku. Setiap kata yang keluar dari bibir merah Clara bagai belati beracun. Ena mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit, kecewa, dan amarah melebur menjadi satu pusaran kelam di dadanya. Tanpa meneteskan air mata karena menangis hanya akan membuatnya terlihat semakin menyedihkan di depan pengkhianat. Ena berbalik dan berlari menembus badai. Setibanya di rumah sakit rintik hujan yang belum mereda, penderitaan rupanya belum sudi melepaskan cengkeramannya. Di ruang tamu bergaya Eropa klasik milik keluarga angkatnya, Nyonya Lydia ibu tiri yang selama ini selalu bersikap dingin duduk angkuh menyilangkan kaki. Tepat di seberang sofa, seorang pria paruh baya bertubuh tambun dengan senyum menjijikkan sedang menghisap cerutu. Pria itu adalah Tuan Brata, rentenir lintah darat paling ditakuti di kota ini. Syukurlah kamu pulang, sambut Nyonya Lydia tanpa basa-basi, tatapan matanya tajam menelanjangi sosok Ena yang basah kuyup. Duduk, ada hal penting yang harus diselesaikan malam ini juga. Ada urusan apa Tuan Brata di sini? Tanya Ena waspada. Instingnya meneriakkan bahaya. Tuan Brata tertawa serak, memperlihatkan deretan giginya yang menguning. Calon istriku rupanya sudah tidak sabar. Mata Ena membulat sempurna. Calon istri. Nyonya Lydia berdiri, melempar sebuah dokumen perjanjian ke atas meja kaca. Ayahmu meninggalkan utang sebesar 5 miliar sebelum mati. Perusahaan keluarga kita nyaris bangkrut karena harus menutupi kebodohan pria itu. Tuan Brata bersedia menghapus seluruh utang tersebut, dengan syarat, kamu menikah dengannya besok pagi. Toh, Raka sudah membatalkan pertunangan kalian beberapa menit yang lalu melalui telepon. Sempurna, bukan? Dunia Ena seakan berputar cepat. Setelah dikhianati oleh pria yang dicintainya, kini dirinya hendak dijual bagai barang dagangan murahan oleh keluarga sendiri. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan lintah darat ini. Desis Ena tajam, memundurkan langkahnya menuju pintu utama. Lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan hidupku pada kalian. Tangkap anak tidak tahu diuntung itu. Jerit Nyonya Lydia murka. Dua pengawal bertubuh besar segera bergerak maju. Namun, kegesitan Ena melampaui gerakan mereka. Bermodalkan adrenalin dan keputusasaan, perempuan itu menyambar vas bunga porselen antik di dekat meja konsol,
melemparkannya ke arah para pengawal hingga pecah berkeping-keping, lalu berlari keluar menembus kegelapan malam yang terus diguyur hujan deras. Malam itu, Anna bersumpah dalam hati, jika dunia memaksanya masuk ke dalam neraka, maka dirinya akan mencari iblis terkuat untuk diajak bekerja sama. Langkah kaki Anna terseok-seok menyusuri trotoar yang tergenang air keruh. Napasnya tersengal, gaun putihnya kotor terkena cipratan lumpur. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10 pagi keesokan harinya. Setelah bersembunyi semalaman di sebuah minimarket 24 jam, pelariannya membawa perempuan itu ke pelataran gedung Biro Catatan Sipil. Pikirannya kalut. Anak buah Tuan Brata pasti sedang menyisir seluruh penjuru kota untuk menyeretnya kembali. Satu-satunya cara untuk membatalkan klaim sepihak Nyonya Lydia adalah dengan mengubah status sipilnya hari ini juga. Dirinya harus menikah dengan siapapun, asalkan bukan rentenir tua bangka tersebut. Di sudut teras gedung yang sepi, berdiri seorang pria membelakangi jalan raya. Pria itu mengenakan mantel panjang berwarna hitam pekat yang ujungnya sedikit basah oleh tempias hujan. Postur tubuhnya sangat tinggi dan tegap. Saat pria tersebut menoleh ke samping untuk menyalakan sebatang rokok, profil wajahnya terpantul cahaya suram dari lampu jalan. Rahangnya tegas bagai pahatan seniman mahir, hidungnya mancung sempurna, namun sepasang mata kelamnya memancarkan aura es yang sanggup membekukan darah siapa saja yang menatapnya. Ada nuansa berbahaya sekaligus misterius yang menguar dari sosok asing itu, seolah pria tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan penguasa kegelapan yang tengah menyamar di dunia fana. Mengabaikan rasa takut yang tiba-tiba merayap di tengkuknya, Anna memberanikan diri melangkah mendekat. "Permisi," sapanya pelan, mencoba menutupi getaran suaranya. Pria itu menunduk, mata elangnya menatap lurus ke arah Anna, menelusuri penampilannya yang berantakan dari ujung rambut hingga ujung kaki, sebelum akhirnya membuang muka tanpa minat. Tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir tipis pria misterius tersebut. "Aku tahu ini terdengar gila," lanjut Anna terburu-buru, takut kehilangan keberaniannya. "Tapi, apakah kamu sedang mencari seorang istri? Maksudku, pernikahan kontrak?" Gerakan tangan pria itu terhenti. Rokok di sela jarinya belum sempat disesap. Perlahan, sepasang netras kelam malam tanpa bintang itu kembali menatap Anna. Kali ini, ada kilat ketertarikan yang samar. "Beri aku satu alasan logis, mengapa aku harus menikahi gelandangan basah kuyup sepertimu di pagi buta begini?" Suara pria itu terdengar berat, serak, dan mengintimidasi. Anna menelan ludah dengan susah payah. "Aku butuh perlindungan hukum hari ini juga. Keluargaku berusaha menjualku untuk melunasi utang miliaran. Jika kamu setuju menikah denganku, aku berjanji tidak akan merepotkanmu. Aku punya pekerjaan, aku bisa menanggung biaya hidupku sendiri. Kamu bisa menceraikanku 1 tahun lagi, atau kapanpun kamu mau. Kumohon." Leonidas, nama pria bermantel hitam itu, terdiam menatap wajah pucat di hadapannya. Sebagai CEO dari Lian Group, penguasa ekonomi terbesar di negara ini, tawaran konyol dari wanita asing tersebut seharusnya ditertawakan. Pagi ini, Lian datang ke tempat ini secara rahasia demi menghindari puluhan pengawal kakeknya yang berniat memaksanya masuk ke dalam ruang pendaftaran bersama putri seorang konglomerat minyak. Menikahi wanita sembarangan di jalanan, sungguh ide yang konyol. Namun, entah mengapa, keputusasaan di mata perempuan itu mengingatkan Lian pada sesuatu di masa lalunya. Sesuatu yang terusik, ditambah lagi, memiliki istri miskin yang tidak tahu identitas aslinya adalah tameng paling sempurna untuk membungkam paksaan sang kakek tanpa harus melibatkan wanita-wanita matre dari kalangan atas. "Siapa namamu?" tanya Lian datar, mematikan rokoknya ke dinding. Anna Clarice." Lian merogoh saku dalam mantelnya, mengeluarkan 2 lembar formulir pendaftaran pernikahan yang memang sudah disiapkannya untuk mengecoh keluarga besarnya. Pria itu menyodorkan sebatang pena prak ke arah Anna. "Lian," ucapnya singkat menyebutkan nama. "Tanda tangani di bagian bawah. Setelah tinta ini mengering, hidupmu bukan lagi milikmu sendiri, melainkan terikat padaku. Jangan pernah menyesal." Tanpa ragu sedikit pun, Anna meraih pena tersebut dan menggoreskan namanya. Perempuan itu berpikir, nasib seburuk apapun yang menantinya di depan sana bersama pria bermantel lusuh ini, pasti jauh lebih baik daripada berakhir di ranjang Tuan Brata. Pintu kaca Biro Catatan Sipil terbuka. Petugas memanggil nama mereka.
Keduanya melangkah masuk melintasi lorong yang sepi. Saat stempel merah resmi dijatuhkan di atas buku nikah mereka, sebuah senyum tipis sangat tipis hingga nyaris tak terlihat terlukis di sudut bibir Lian. Roda takdir baru saja berputar, membawa Anna masuk ke dalam pusaran kekuasaan absolut yang tak pernah berani dibayangkannya. Langit sore menumpahkan sisa gerimis ketika Lian melangkah masuk ke dalam apartemen sempit bernuansa putih tulang. Ruangan tersebut hanya memiliki satu kamar tidur, sebuah sofa kain berwarna abu-abu yang sedikit pudar, serta dapur berukuran sangat kecil. Bagi Anna, tempat bernaung ini adalah surga persembunyian paling aman dari kejaran rentenir kejam. Namun bagi sosok pendamping barunya sang penguasa ekonomi raksasa yang identitasnya masih tertutup rapat berada di dalam kotak sekecil ini terasa seperti lelucon absurd. Lian berdiri dalam diam, mengamati cat dinding yang mulai mengelupas di sudut ruangan. Aroma pengharum ruangan beraroma lavender murah menusuk indera penciumannya yang terbiasa dengan parfum buatan tangan desainer Eropa. Maafkan kondisinya, ucap Anna pelan, memecah kesunyian. Perempuan bermata sendu tersebut meletakkan tas kanvasnya di atas meja kayu bundar. Aku baru menyewanya tadi pagi menggunakan sisa tabunganku. Setidaknya tempat ini bersih dan terkunci rapat. Kamu bisa memakai ranjang di dalam kamar. Biar aku tidur di luar menggunakan sofa. Pria jangkung berwajah tegas tersebut menoleh, menatap datar ke arah sang istri kontrak. Aku bukan laki-laki brengsek yang membiarkan perempuan meringkuk kedinginan di atas sofa sempit. Simpan simpatimu, kamar itu milikmu. Kalimat mutlak tersebut tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Nada bicara Lian terdengar dingin, menuntut kepatuhan absolut. Anna tertegun sejenak, merasakan ada dominasi aneh dari pria yang dikiranya hanya pengangguran biasa ini. Belum sempat percanggungan di antara mereka mencair, suara ketukan keras menggedor pintu depan. Gedoran beringas tersebut membuat Anna terkesiap mundur. Jantungnya kembali berdegup kencang bak genderang perang. Ketika kenop perlahan diputar dari luar, sosok Clara berdiri arogan bersedekap dada. Tepat di sebelahnya, Raka menyunggingkan senyum meremehkan. Sepasang pengkhianat itu entah bagaimana berhasil melacak alamat baru ini. Wah. Jadi pelacur kecil kita melarikan diri ke gubuk kumuh semacam ini. Cibir Clara melangkah masuk tanpa diundang. Hak sepatu hak tingginya berbunyi nyaring mengetuk lantai keramik kusam. Matanya menyapu sekeliling dengan kilat penuh rasa jijik. Dan lihat siapa pria malang di pojok sana. Inikah suami dadakanmu? Gelandangan dari pinggir jalan mana yang kau pungut demi menghindari Tuan Brata? Sosok bermantel hitam di sudut ruangan sama sekali tidak merespons hinaan tersebut. Lian hanya berdiri menyandarkan punggung tegapnya ke dinding, memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana panjang. Namun, sepasang netra kelam miliknya memancarkan aura membunuh yang begitu pekat. Suhu ruangan seolah anjlok belasan derajat secara tiba-tiba. Raka menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Entah mengapa, insting purbanya berteriak nyaring menyuruhnya segera berlari menjauh dari pria asing berwajah sedingin es tersebut. Auranya terlalu menekan, seakan ada monster buas yang siap menerkam kapan saja. Tubuh Raka tanpa sadar mundur selangkah mendekati pintu keluar. Keluar dari rumahku, usir Anna lantang, memberanikan diri maju menutupi pandangan Clara terhadap Lian. Tangannya menunjuk tegas ke arah koridor. Kalian tidak punya hak sekecil apapun berada di sini. Tunggu saja tanggal mainnya. Anak sialan, Nyonya Lydia akan menghancurkan hidupmu beserta suami gembelmu ini sampai berkeping-keping. Ancam Clara tajam. Perempuan angkuh tersebut berbalik pergi dengan langkah menghentak, menarik lengan Raka yang masih mematung ketakutan menatap bayangan Lian. Pintu terbanting keras, keheningan kembali merajai ruangan sempit itu. Anna menghela napas panjang, merutuki nasib buruknya. Dirinya sama sekali tidak menyadari bahwa di belakang sana, jemari panjang sang suami tengah mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadinya. Hancurkan saham keluarga Raka malam ini juga. Jangan sisakan 1 sen pun. Sinar matahari menembus awan kelabu pada keesokan harinya. Menjelang siang, Anna terpaksa mengunjungi pusat perbelanjaan elit di tengah kota. Tuntutan pekerjaannya sebagai desainer interior mewajibkan presensi fisik yang rapi, sementara seluruh pakaian kerjanya tertinggal di kediaman ibu tirinya. Perempuan tersebut melangkah ragu memasuki butik Lumina, merek fashion ternama yang terkenal mematok harga selangit.
Niat awalnya hanya ingin melihat-lihat deretan kemeja obral di rak cuci gudang paling belakang. Sialnya, takdir gemar mempermainkan manusia. Di depan cermin kristal raksasa bagian VIP, Clara tengah asyik mencoba gaun sutra keluaran terbaru. Begitu netral liciknya menangkap siluet Anna yang mengenakan kemeja pudar. Tawa sumbang langsung menggema memenuhi seisi ruangan. Manajer, kenapa kalian membiarkan gembel masuk ke dalam toko eksklusif ini? Teriak Clara lantang, sengaja menarik perhatian seluruh pengunjung elit di sana. Dia baru saja dinikahkan dengan gelandangan kemarin sore. Pasti perempuan miskin ini kemari berniat mencuri barang-barang mahal kalian. Sang manajer toko, seorang wanita parubaya berdandan tebal, segera menghampiri Anna. Sorot matanya sangat merendahkan. Nona, tolong segera tinggalkan tempat ini. Kehadiran Anda sangat mengganggu kenyamanan pelanggan VIP kami. Wajah Anna memerah pada menahan luapan rasa malu. Ribuan pasang mata menatapnya penuh prasangka buruk. Tepat saat kakinya hendak melangkah mundur menembus pintu keluar, ponsel sang manajer berdering nyaring. Di kedai kopi seberang butik, Lian duduk tenang menyesap espresso pekat. Kaca jendela raksasa memungkinkannya melihat seluruh kekacauan di dalam Lumina secara gamblang. Butik mewah tersebut hanyalah satu dari ratusan anak perusahaan di bawah naungan Lian Group. Jari panjangnya mengetuk layar ponsel satu kali, memberikan instruksi mutlak kepada Bastian, asisten kepercayaannya. Kembali ke dalam butik, wajah sang manajer seketika memucat pasca mendengar instruksi dari seberang telepon. Tubuhnya gemetar hebat seolah baru saja disambar petir. Wanita parubaya tersebut mematikan panggilan dengan tangan kaku, lalu berbalik menatap Clara membawa sorot mata tajam. Nona Clara, ucap manajer itu tegas, suaranya menggema memecah keheningan para saksi mata. Sesuai perintah langsung dari pemilik utama perusahaan pusat, kartu keanggotaan VIP Anda resmi dicabut detik ini juga. Anda di blacklist secara permanen dari seluruh cabang Lumina di negara ini. Silakan letakkan gaun sutra tersebut dan tinggalkan butik kami sekarang juga. Mulut Clara menganga tak percaya, wajah cantiknya berubah pias. Apa? Kalian pasti sudah gila. Nyonya Lydia adalah pelanggan setia kalian bertahun-tahun. Teriakannya mengudara sia-sia ketika dua petugas keamanan bertubuh kekar melangkah maju, lalu menyeret paksa tubuh berontak Clara keluar tanpa ampun. Sang manajer kemudian berbalik, membungkuk 90 derajat penuh rasa hormat di hadapan Anna. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan kami barusan, Nona. Sebagai bentuk kompensasi atas ketidaknyamanan ini, Anda telah terpilih sebagai pelanggan istimewa. Seluruh pakaian kerja setelan desainer di rak depan berhak Anda bawa pulang secara gratis hari ini. Anna terpaku di tempatnya berdiri. Pikirannya buntu mencoba mencerna rentetan kejadian absurd yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 menit tersebut. Matanya mengerjap bingung menatap belasan gaun mahal yang kini disodorkan kepadanya. Tanpa disadari, dari balik dinding kaca kedai kopi di seberang jalan sana, sepasang mata kelam terus mengawasinya lekat-lekat, dihiasi sebuah senyum miring yang menyimpan ribuan misteri kekuasaan. Ruang rapat utama di lantai 20 gedung Vanguard Arsitektur terasa sedingin lemari es. Ketegangan menggantung tebal di udara, membuat siapapun sulit bernapas bebas. Di ujung meja oval berlapis pualam, Anna berdiri tegak dengan telapak tangan berkeringat. Tatapan matanya terpaku kaku pada layar proyektor raksasa yang hanya menampilkan pendar warna biru kosong, lengkap dengan tulisan peringatan File Not Found. Hanya tersisa waktu 5 menit sebelum delegasi dari Obsidian Group klien terbesar perusahaan tahun ini tiba. Proyek desain resor mewah bernilai ratusan miliar rupiah tersebut sepenuhnya dibebankan di atas pundak Anna. Selama berminggu-minggu, perempuan bermata sendu itu menguras seluruh tenaga, pikiran, serta jam tidurnya demi merampungkan cetak biru sempurna. Namun pagi ini, seluruh data presentasi pentingnya lenyap tak berbekas dari dalam kandar kilat miliknya. Di seberang meja, Siska rekan kerja sekaligus saingan terberatnya tampak menyembunyikan senyum licik di balik pinggiran cangkir kopi. Siska sebenarnya adalah pion suruhan Nyonya Lydia yang sengaja disusupkan ke dalam perusahaan arsitektur ini. Tugas wanita berlipstik merah menyala itu sangatlah sederhana, menghancurkan karir Anna dari dalam hingga tak bersisa. Ada apa? Anna, apakah kamu lupa membawa materi presentasinya? Kau tegur manajer divisi dengan nada tinggi. Wajah pria berkumis tebal tersebut memerah menahan ledakan amarah.
Klien kita bukan orang sembarangan. Obsidian Group merupakan anak perusahaan langsung dari gurita bisnis raksasa dunia, Lian Group. Kesalahan sekecil debu saja bisa membuat kita semua berakhir mengemis di jalanan. Saya sangat yakin sudah menyimpannya di sini, Pak. Jawab Ena terbata-bata. Jemarinya bergetar hebat mengklik tikus berulang kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai meluncur menuruni pelipisnya. Seluruh folder kerjanya terhapus bersih, bahkan jejak rekam digitalnya pun telah dilenyapkan secara profesional. Kondisi ini bukanlah sekadar kelalaian biasa, melainkan bentuk sabotase terencana yang sangat rapi. Siska menghela napas panjang, memasang raut wajah berpura-pura prihatin. Sayang sekali, padahal proyek ini merupakan kesempatan emasmu. Pak Manajer, mungkin lebih baik saya saja yang mengambil alih panggung presentasi ini. Kebetulan saya menyimpan draft cadangan dari desain buatan saya sendiri. Belum sempat sang manajer mengangguk setuju, daun pintu ganda ruang rapat menjeblak terbuka lebar. Masuklah sekelompok pria berjas rapi yang memancarkan aura intimidasi tingkat tinggi. Di barisan paling depan, Tuan Arya Direktur Utama Obsidian Group melangkah tegap membawa sebuah koper prak. Kehadirannya serta-merta membungkam seluruh percakapan di dalam ruangan. Selamat pagi, sapa Tuan Arya sangat dingin, tanpa repot-repot berbasa-basi sambil mengambil tempat duduk di kursi utama. Sepasang matanya yang setajam elang menyapu seluruh wajah pucat pasi di ruangan tersebut, sebelum akhirnya berhenti tepat pada sosok Ena. Mari kita mulai sekarang juga. Waktu saya sangat berharga. Manajer divisi menelan ludah dengan susah payah, lalu menatap Ena penuh sorot ancaman. Siska bersiap berdiri untuk mengambil alih kendali presentasi. Namun, Ena menolak menyerah begitu saja. Mengumpulkan segenap keberanian yang masih tersisa, perempuan tangguh itu menegakkan punggungnya. Walau tanpa bantuan salinan visual di layar, setiap inci desain resor mewah tersebut sudah terukir permanen di dalam kepalanya. Selamat pagi, Tuan Arya, ucap Ena lantang, suaranya perlahan berhenti bergetar. Sayangnya, baru saja terjadi sedikit kendala teknis pada perangkat penyimpan kami. Akan tetapi, saya sepenuhnya siap mempresentasikan konsep utama resor tersebut secara verbal. Tidak perlu, potong Tuan Arya cepat. Pria paruh baya itu memberi isyarat tangan kepada asisten di belakangnya. Sang asisten segera maju, lalu mencolokkan sebuah kandar kilat berwarna hitam pekat bertuliskan inisial emas L ke dalam laptop utama ruang rapat. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, layar proyektor menyala terang benderang. Tampilan visualnya menunjukkan presentasi 3 dimensi yang luar biasa detail, memukau, dan sempurna. Mahakarya tersebut jelas merupakan hasil kerja keras Ene, namun dalam versi yang jauh lebih jernih serta telah disempurnakan resolusinya. Siska tersentak kaget hingga menjatuhkan pena mahalnya ke lantai. Manajer divisi ikut membelalakan mata tidak percaya. Sementara Ene sendiri terus berdiri mematung. Dadanya bergemuruh hebat karena sama sekali tidak mengerti dari lubang mana pihak klien bisa mendapatkan data rahasia yang baru saja diretas tersebut. Pemilik utama perusahaan kami menaungi tim ahli siber terbaik di negara ini. Jelas Tuan Arya memecah keheningan. Matanya menatap tajam ke arah Siska dengan kilat memperingatkan. Beliau sangat membenci praktik kotor serta kelicikan di tempat kerja. Sistem keamanan kami diam-diam berhasil meretas balik lalu menyelamatkan data asli Nona Ena yang sengaja dihapus oleh pihak tak bertanggung jawab pagi ini. Wajah Siska seketika berubah pucat seperti mayat hidup. Tuan Arya kembali menatap Ena, kali ini membawa sorot mata penuh penghormatan yang kentara. Desain Anda sungguh luar biasa, Nona Ena. Obsidian Group resmi menandatangani kontrak kerja sama hari ini, dengan satu syarat mutlak, Nona Ena harus segera diangkat menjadi kepala proyek utama. Jika rancangan ini sampai disentuh oleh tangan orang lain, Tuan Arya melirik sinis ke arah Siska dan sang manajer. Kami dipastikan akan menarik seluruh aliran dana investasi lalu menuntut perusahaan kalian hingga gulung tikar. Di tengah kebisuan yang mencekam, Ena hanya sanggup mengangguk pelan. Jauh di relung hatinya, sebuah tanda tanya besar mulai bertumbuh lebat. Siapa sebenarnya malaikat pelindung tak kasat mata yang terus-menerus menariknya mundur dari bibir jurang kehancuran? Malam bergulir semakin larut ketika Ena akhirnya melangkah keluar melintasi lobi gedung kantornya. Udara di luar sana terasa jauh lebih pekat dari malam-malam biasanya.
Kabut tipis menyelimuti jalanan kota yang berangsur sepi, menciptakan siluet-siluet menyeramkan di bawah temaram cahaya lampu jalan. Perayaan kecil bersama timnya atas promosi jabatan dadakan tersebut memaksa perempuan cantik itu harus berjalan kaki pulang nyaris mendekati pergantian hari. Suara langkah sepatunya menggema teratur di atas trotoar basah sisa gerimis sore tadi. Meski rasa lelah mendera sekujur tubuh, senyum tipis tak henti-hentinya menghiasi bibir merah Anna. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun hidup dalam penindasan, Dewi Fortuna seolah berpihak kepadanya. Bayangan sang suami kontrak, Lian, mendadak melintas di benaknya. Pria pendiam bermantel lusuh tersebut mungkin bukanlah sosok romantis impian banyak wanita. Tetapi entah mengapa kehadirannya selalu sanggup memberikan rasa aman yang aneh dan menenangkan. Saat harus melewati sebuah gang sempit di antara dua gedung tua tak berpenghuni, langkah kaki Ena mendadak terhenti total. Bulu kuduknya meremang hebat, naluri bertahan hidupnya meneriakkan tanda bahaya sekencang mungkin. Dari arah ujung jalan yang minim penerangan, sebuah mobil van hitam melaju sangat lambat tanpa menyalakan lampu utama. Kendaraan mencurigakan itu mendadak berhenti melintang, memblokir akses jalan keluar Ena. Pintu geser mobil dibuka secara kasar, memuntahkan 4 orang pria bertubuh kekar dengan separuh wajah tertutup masker hitam. Salah satu dari perusuh tersebut membawa sebatang tongkat bisbol besi yang sengaja diketuk-ketukan ke telapak tangannya. Mau lari kemana lagi, Nona Manis? Geram pria paling besar di kelompok komplotan itu. Suaranya terdengar serak sekaligus syarat akan ancaman mematikan. Tuan Brata menitipkan salam hangat. Bos kami sangat kecewa karena calon pengantin perempuannya malah kabur lalu mengemis perlindungan pada laki-laki gembel. Malam ini, kami ditugaskan menyeretmu kembali keranjangnya. Hidup atau mati? Jantung Enes akan berhenti berdetak saat itu juga. Aliran darahnya berdesir dingin membekukan urat nadinya. Lintah darah tua bangka itu rupanya belum mau menyerah. Kedua kaki Ena perlahan melangkah mundur, mencoba mencari celah sempit untuk melarikan diri ke jalan raya. Sayangnya, gang tersebut merupakan jalan buntu, dan keempat preman beringas itu terus memojokkannya tanpa sisa ampun. Tolong! Jerit Ena sekuat tenaga, berharap masih ada sisa pejalan kaki yang kebetulan mendengarnya. Percuma berteriak keras-keras. Tidak akan ada pahlawan kesiangan yang berani menyelamatkan. Ucapan penuh kesombongan preman bertubuh raksasa itu terpotong secara brutal. Dari arah atas atap gedung lantai 2, sebuah bayangan hitam melompat turun tanpa menghasilkan suara benturan sepatu sedikit pun. Sosok misterius berbalut pakaian serba hitam tersebut mendarat sempurna tepat di belakang kelompok preman, layaknya dewa kematian yang turun langsung dari langit malam. Semuanya berlangsung begitu cepat, secepat kilat, dan luar biasa mematikan. Sebelum para algojo suruhan Tuan Brata sempat menyadari apa yang sedang terjadi di belakang mereka, sosok bayangan itu bergerak melesat menggunakan kecepatan tak kasat mata manusia biasa. Terdengar bunyi retakan tulang patah yang mengerikan. Langsung disusul arangan kesakitan yang tertahan di tenggorokan. Tendangan berputar dari sang penjaga bayangan menghantam telak rahang preman pembawa tongkat besi, membuat tubuh berat itu terpental sejauh 3 meter melayang di udara dan langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri membentur tembok. 3 preman tersisa mencoba melawan balik secara serampangan, namun kemampuan bela diri sang penolong misterius berada di dimensi kekuatan yang sama sekali berbeda. Hanya butuh kurun waktu kurang dari 30 detik. Keempat algojo bayaran Tuan Brata sudah terkapar tak berdaya menempel di atas aspal dingin, mengerang hebat menahan rasa sakit luar biasa akibat sendi-sendi yang dilumpuhkan paksa. Ena berdiri kaku mematung, tubuh mungilnya gemetar parah menyaksikan pemandangan brutal barusan secara langsung. Sosok berpakaian hitam tersebut kembali berdiri tegak, merapikan sarung tangan kulit mahalnya seolah baru saja membersihkan debu kotoran. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, pria tak dikenal itu menoleh menatap Ena, membungkukkan badan 90 derajat mempersembahkan sebuah gestur penghormatan yang sangat dalam, lalu kembali menghilang melompat ke dalam kegelapan malam sama cepatnya dengan saat awal kedatangannya. Ena menelan ludah dengan susah payah, persendian kakinya nyaris lumpuh total menahan sisa ketegangan. Sementara itu, hanya berjarak 1 blok dari lokasi pencegatan tersebut,
sebuah mobil sedan mewah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat terparkir senyap tertutup bayangan pohon rindang. Di kursi penumpang belakang, Lian duduk menyilangkan kaki dengan tenang. Matanya mengawasi layar tablet yang menampilkan siaran langsung rekaman kamera pengawas dari gang sempit tersebut. Wajah tampan bak pahatan dewa Yunani itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun sepasang mata kelamnya menyala terang memancarkan amarah yang siap melahap seisi dunia. Pria berkuasa itu mengambil ponsel satelitnya, lalu menghubungi sebuah nomor khusus yang hanya terdiri dari 3 digit angka. Panggilan langsung tersambung masuk pada detik pertama. Bastian, suara Lian terdengar sangat rendah, kelewat dingin, serta syarat akan niat membunuh yang begitu pekat. Rentenir rendahan bernama Brata baru saja berani menyentuh milikku. Perintah diterima, Tuan Besar, jawab suara dari seberang garis telepon tanpa setitik raguan. Tindakan apa yang Anda kehendaki malam ini? Jari panjang Lian mengetuk lambat jendela kaca mobil yang mulai berembun. Hancurkan seluruh aset kekayaannya, bekukan semua rekening banknya, putus seluruh rantai pasokan bisnisnya secara serentak. Pastikan besok pagi, tepat saat matahari terbit, pria keparat itu sudah berubah wujud menjadi gelandangan cacat yang membusuk di selokan pembuangan. Jangan tinggalkan jejak sehelai rambut pun. Panggilan dimatikan sepihak. Malam itu, tepat di bawah guyuran sisa curah hujan kota, sebuah kerajaan bisnis bawah tanah yang dibangun susah payah selama puluhan tahun runtuh menjadi debu kotor hanya karena satu kalimat mematikan dari sang raja yang sesungguhnya. Matahari pagi menyapa ruang makan sempit melalui celah tirai tipis. Aroma roti panggang berpadu dengan kopi hitam pekat mengudara, menciptakan nuansa kehangatan yang belum pernah Anne rasakan selama belasan tahun terakhir. Perempuan berambut sebahu itu meletakkan 2 piring porselen di atas meja kayu. Tepat di seberang meja, suaminya duduk bersandar santai membaca koran harian. Suara penyiar berita dari layar televisi tabung di sudut ruangan tiba-tiba memecah keheningan. Tajuk utama pagi ini sungguh menggemparkan jagat raya. Gurita bisnis milik Tuan Brata sang rentenir kejam pemuja uang dikabarkan hancur lebur dalam kurun waktu semalam. Rantai perusahaannya dibekukan paksa oleh otoritas pusat akibat temuan skandal pencucian uang berskala masif. Pria tua bangka tersebut kini menjadi buronan kepolisian tanpa memiliki sepeser keping harta tersisa. Pisau selai di tangan Anne terlepas begitu saja mendengar rentetan kalimat sang pembawa acara. Matanya membulat tak percaya. Ancaman mematikan yang semalam nyaris merenggut nyawanya, kini menguap tak berbekas seolah tersapu badai misterius. "Lian, kau dengar itu?" bisik Anne. Suaranya bergetar antara lega dan bingung. "Orang yang mengejarku, dia hancur lebur. Bagaimana mungkin kerajaan bisnis sebesar itu runtuh hanya dalam hitungan jam?" Sosok jangkung di hadapannya melipat koran perlahan, wajah pahatannya datar tanpa menyiratkan keterkejutan sedikit pun. Pria itu meraih cangkir kopi, menyesap cairan hitam tersebut dengan keanggunan seorang bangsawan. "Karma selalu menemukan jalannya sendiri, Anne," jawab Lian tenang. Suara baritonnya mengalun lembut, namun menyembunyikan ketegasan absolut. Orang jahat pada akhirnya akan memanen kehancuran. Tepat saat suaminya meletakkan cangkir kembali ke atas tatakan, lengan kemeja flanel murah yang dikenakan pria itu sedikit tersingkap. Netra Anne tanpa sengaja menangkap kilauan benda logam di pergelangan tangan kiri sang suami. Sebuah arloji mekanik berwarna perak gelap, bertatakan lingkaran batu safir biru yang memantulkan cahaya mentari pagi. Sebagai seorang desainer, Anne memiliki ketelitian visual di atas rata-rata. Otaknya langsung mengenali mahakarya tersebut. Benda itu bukanlah jam tangan sembarangan, melainkan seri Patek Philippe Grandmaster Chime yang hanya diproduksi sangat terbatas di seluruh dunia. Harganya diprediksi menembus angka ratusan miliar rupiah melalui balai lelang eksklusif di Jenewa. "Jam tanganmu," kau tegur Anne ragu, alisnya bertaut menciptakan kerutan samar di dahi. "Itu terlihat sangat familiar dan luar biasa mahal untuk ukuran pekerja biasa." Gerakan tangan Lian terhenti sepersekian detik. Sepasang mata kelam bagai jurang tak berdasar itu menatap lurus menembus manik mata istrinya. Ada jeda panjang yang terasa mencekam. Otak jenius sang penguasa ekonomi sedang berputar cepat mencari alibi paling masuk akal tanpa harus membongkar kedoknya sekarang juga. "Ah, ini," Lian menyentuh piringan jam tersebut seraya mengulas senyum tipis.
barang tiruan kualitas tinggi. Bos tempatku bekerja sangat menyukai barang-barang mewah. Beliau memberikan replika ini sebagai hadiah bonus akhir tahun karena aku bersedia mengambil banyak jam lembur. Anna terdiam mencerna penjelasan tersebut. Logikanya mencoba menerima, tetapi insting perempuannya menjeritkan keraguan. Replika atau bukan, cara Lian membawakan diri terlalu mengintimidasi. Cara pria itu duduk, cara pria itu berbicara, bahkan cara pria itu menatap orang lain sama sekali tidak mencerminkan kasta sosial kelas pekerja. Ada aura dominasi bawaan lahir yang gagal ditutupi oleh pakaian-pakaian lusuh tersebut. Kepingan-kepingan teka-teki mulai bermunculan. Manajer butik yang mendadak ketakutan, klien perusahaan yang tiba-tiba bersikap sangat hormat kepadanya, penyelamat misterius di gang gelap, dan kini kejatuhan mustahil musuh terbesarnya. Semua insiden ini terjadi tepat setelah dirinya menandatangani kontrak pernikahan di bawah rintik hujan tempo hari. Siapa sebenarnya sosok laki-laki yang tengah berbagi meja makan dengannya saat ini? 3 hari berselang semenjak berita kebangkrutan Brata, suasana kota metropolis mendadak diselimuti euforia kemewahan. Malam ini merupakan perayaan hari jadi ke-10 berdirinya Lian Group, imperium bisnis terkuat yang menguasai denyut nadi perekonomian negara. Undangan menghadiri pesta gala tersebut bagaikan tiket emas menuju surga bagi kalangan sosialita. Hanya segelintir elit konglomerat terpilih yang berhak melangkahkan kaki ke dalam ballroom Hotel Grand Arcadia. Keluarga tiri Anna rupanya berhasil mengamankan 3 lembar undangan kelas reguler berkat sisa koneksi mendiang ayahnya. Kesombongan Clara serta Nyonya Lydia langsung meroket menembus angkasa. Sepasang ibu dan anak itu bahkan sengaja mengirimkan foto tiket bernuansa emas tersebut ke ponsel Anna, disertai pesan teks bernada merendahkan, "Puncak rantai makanan tempat kami berdiri. Nikmatilah sisa hidupmu di gubuk kumuh bersama suami pengangguranmu." Membaca pesan beracun itu, Anna hanya bisa membuang napas lelah. Perempuan cantik ini sama sekali tidak berniat membalas. Namun, Lian yang berdiri menjulang di belakangnya, diam-diam melirik layar ponsel tersebut. Rahang tegas sang pria mengeras. Sore itu juga, saat Anna sedang bersiap merapikan dokumen kerja, Lian meletakkan sebuah kotak kayu mahoni berukir indah tepat di atas pangkuan istrinya. "Buka," perintah suaminya singkat. Di dalam kotak beludru merah tersebut, terbaring gaun malam sutra berwarna midnight blue yang memancarkan kilau rasi bintang. Tepat di atas gaun itu, tergeletak sebuah kartu undangan logam berwarna hitam legam dengan ukiran naga prak, simbol kasta tertinggi alias tamu VVIP khusus dalam acara Lian Group. "Dari mana kau mendapatkan benda ini?" Pekik Anna tertahan, matanya membelalak lebar melihat lambang kebesaran yang hanya dimiliki oleh para petinggi perusahaan papan atas. "Bosku memiliki urusan mendadak ke luar negeri," dalih Lian tanpa berkedip sedikit pun. Wajahnya tetap sedatar papan catur. "Beliau memberikan akses VIP ini padaku agar kursinya tidak kosong. Pakailah gaun itu. Malam ini, aku akan membuktikan padamu bahwa suamimu bukanlah pria lemah yang bisa diinjak-injak oleh keluarga tirimu." Malam merangkak naik ketika taksi yang membawa mereka berhenti tepat di pelataran karpet merah Hotel Grand Arcadia. Kilat lampu kamera wartawan menyambar-nyambar bagai badai petir, mengabadikan setiap tamu elit yang turun dari limusin mewah. Penampilan Anna malam ini sukses menahan napas siapapun yang memandangnya. Gaun midnight blue tersebut melekat sempurna membalut lekuk tubuhnya, sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai elegan. Di sebelahnya, Lian mengenakan setelan tuxedo hitam pekat dengan potongan presisi tinggi yang entah bagaimana berhasil membuat ketampanan pria itu meningkat ribuan kali lipat. Langkah demi langkah membawa sepasang suami istri tersebut memasuki ballroom raksasa berlapis emas. Ribuan lampu kristal gantung memantulkan pendar cahaya menyilaukan mata. Belum genap 5 menit mereka menyesap minuman selamat datang. Suara tawa sumbang melengking menembus telinga Anna. "Astaga, mataku pasti sedang bermasalah," seru Clara dari arah meja prasmanan. Perempuan berbalut gaun sutra murah itu melangkah angkuh menghampiri Anna, diikuti sang ibu, Nyonya Lydia, yang menatap penuh selidik. "Bagaimana caranya gembel jalanan seperti kalian bisa menyelusup masuk ke tempat suci ini? Petugas keamanan pasti sedang tertidur pulas." Nyonya Lydia menatap sinis gaun indah yang dikenakan anak tirinya. Hatinya mendidih dipenuhi rasa iri karena pakaian putrinya sendiri jelas kalah telak dibandingkan mahakarya yang melekat pada tubuh Anna. Menyewa gaun palsu demi terlihat kaya raya.
Sungguh menyedihkan, cibir wanita parubaya itu tanpa henti. Telunjuknya mengarah tajam tepat ke wajah Anne. Kalian pasti memalsukan tiket masuk. Berani sekali sampah masyarakat seperti kalian mengotori pesta perayaan Tuan Besar Lian. Keamanan. Syarat kedua penyusup menjijikan ini keluar sekarang juga. Keributan tersebut langsung memancing perhatian puluhan pasang mata dari para tamu undangan kelas atas. Bisik-bisik merendahkan mulai terdengar bagai dengungan lebah. Beberapa petugas keamanan berseragam jas hitam segera berlari mendekati titik pusat konflik, bersiap melakukan pengusiran paksa. Di tengah kepungan tatapan merendahkan itu, Anne tanpa sadar meremas kuat ujung lengan jas suaminya. Tubuh mungilnya sedikit bergetar menahan luapan amarah sekaligus rasa malu. Merasakan kecemasan sang istri, sosok jangkung di sebelahnya bergerak maju satu langkah. Lian memposisikan tubuh tegapnya sebagai tameng kokoh untuk menutupi Anne dari segala arah. Sorot mata pria berjas hitam legam itu menyapu seluruh hadirin dengan tatapan luar biasa mematikan, menumbuhkan hawa dingin yang sukses membungkam mulut para petugas keamanan seketika. Permainan petak umpet ini sudah cukup. Sang penguasa bayangan telah kehilangan kesabarannya. Malam ini, singgasana kekuasaan yang sesungguhnya akan segera ditegakkan tepat di atas kehancuran musuh-musuh istrinya.